Sing wani mbrontak karo Demak, ya wong Pati. Sing wani mbrontak karo Mentaram, ya wong Pati. Sing wani karo Dewa, ya wong Pati. Kemudian juga saya berharap kepada kawan-kawan ormas di ibu kota negara, saya mohon dengan hormat lagi sangat, Anda-anda itu harus sadar. Makanya kita itu harus belajar sejarah. Kenapa seperti sekarang? Ya, ini diulangi, kesalahan yang dulu dilakukan Bung Karno diulangi oleh Prabowo. Baik pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Nalin RA dalam Bedah Opini. Nah, dalam Bedah Opini kali ini itu kita akan bahas banyak sekali sih topik-topik yang lagi in dan hits ya saat ini bersama narasumber saya, tentunya Ketua Gerakan Jalan Lurus dan juga ex-anggota DPR RI. Kita sapa dulu Pak Rianta. Pak Rianta, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Ini kemarin baru saja merayakan HUT yang ke-9 ini Pak ya? Kemarin. Iya, gimana tuh bisa diceritakan apa yang berbeda dengan Ormas atau LSM ya ini, LSM Gerakan Jalan Lurus pada tahun yang ke-9 ini Pak? Jadi gini, pada dasarnya Ormas itu sama. Karena yang namanya Ormas itu kan sama-sama mengacu pada ketentuan konstitusi maupun undang-undang tentang keormasan. Jadi sama lah. Bedanya mungkin kalau Gerakan Jalan Lurus itu mengajak kita untuk lurus. Itu aja. Nggak cari kesalahan orang, nggak ikut grubyuk, merono mrene, sing ora ngerti tujuannya. Nggak. Kalau GJL itu kan punya ideologi, punya asas, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Makanya kepada petinggi-petinggi negara ini tidak usah menanyakan tentang nasionalisme Gerakan Jalan Lurus. Pasti sejalan dengan ideologi negara. Pak, kemarin juga disebutkan kalau dalam HUT GJL itu juga disebutkan bahwa GJL akan konsisten menjadi anjing penggonggong ini Pak. Nah itu mungkin bisa dijelaskan maksudnya seperti apa ya Pak? Anjing. Itu kalau ada orang yang nggak bener, kan mesti dia jegok, menggonggong. Secara ideologi, GJL memang kami bangun untuk bagaimana dadi asu, jegoki pada orang-orang yang mau berbuat jahat atau orang yang sudah berbuat jahat sesuai dengan koridor yang ada. Contoh, ketika Gerakan Jalan Lurus melihat orang mau korupsi, ya dilengke, ojo korupsi. Dijegoki ya. Dijegoki. Kalau korupsi. Nah, bagaimana kalau korupsi itu sudah terjadi? Ya dilaporke. Nggak usah mikir-mikir wedi ku sapa, ya korupsi laporke. Nggak usah wedi. Ini berarti kalau Ormas GJL ini berarti masih anjing yang jinak ya, karena cuma jegoki yang nggak menggigit ya Pak? Kan tidak perlu menggigit. Hanya gerakannya bisa dikonotasikan dengan sangat menggigit. Artinya kalau menggigit itu kan berbobot. Bukan menggigit dalam arti mencari kesalahan orang, mau meres orang, meden-medeni orang, itu bukan kayak gitu. Berarti ini lebih ke mengkritisi, tapi kalau ada penyimpangan akan melaporkan. Laporkan. Kan memang prinsipnya kan itu, jalan lurus. Itu mungkin juga karena itu juga ada lengkapi sama kantor hukumnya ini tadi ya untuk advokasinya gitu ya Pak ya? Ya, saya punya kantor hukum namanya Budi Utomo. Jadi yang namanya Budi itu hati terdalam. Ya Utomo, ya apik Utomo. Berbudi bawa Laksono. Ini yang harus kita sampaikan kalau wong Jawa dalam rangka memayu hayuning bawono. Tapi apa yang kami lakukan kadang-kadang karena memposisikan sebagai anjing, orang yang nggak ngerti loh. Pak Rianto ketoknya keras. Ya memang keras dalam pengertian menegakkan hukum. Itu aja. Oke. Salah satu hal yang kemarin Anda sorot itu adalah mengenai Undang-Undang Perampasan Aset. GJL mendukung penuh Undang-Undang Perampasan Aset. Apakah itu juga berarti GJL juga mendukung aksi dari masyarakat yang saat ini sedang bertolak ke Jakarta untuk mensuarakan Undang-Undang Perampasan Aset di depan
gedung DPR RI, Pak? Gerakan Jalan Lurus sangat mendukung baik pengesahan undang-undang perampasan aset maupun kawan-kawan khususnya AMPB yang sekarang bertolak ke Jakarta. Ini harus kita dukung. GJL mendukung. Yang dilakukan juga sesuai dengan koridor hukum yang sudah disepakati oleh bangsa ini. Kan ada ketentuan undang-undang mengenai tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Kan ada undang-undangnya. Ya sudah dilakukan aja. Kemudian juga saya berharap kepada kawan-kawan ormas di ibu kota negara, saya mohon dengan hormat lagi sangat, Anda itu harus sadar. Ya, Anda itu harus sadar. Teman-teman dari daerah itu jangan Anda anggap remeh. Ya, tolong ini janganlah. Katanya Jakarta itu pusat. Di sana ada BPIP. Gitu, Badan Ideologi Pancasila. Dekat elit-elit, mestinya Pancasila itu digunakan. Jangan ngancam-ngancam kayak begitu. Anda itu harus sadar. Ketika orang sabar, orang benar itu diancam. Nanti kalau marah itu berbahaya. Ya ini yang harus menjadi catatan kita bersama. Sudahlah, Anda harus menghormati. Anda itu ya jangan merasa hebat. Karena yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu pemilik sahnya adalah rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi Anda itu jangan ngomong kayak gitu, ini justru malah bisa menimbulkan blunder. Apalagi kawan-kawan khususnya yang dari Pati, ini bukan demonstran bayaran. Ini yang harus kita sadari bersama, kita itu ingin membangun bangsa dan negara. Dan keprihatinan berkaitan dengan banyaknya korupsi. Yang terakhir korupsinya MBG. Susul lagi Febri, mantan Jampitsus. Ini kita semua prihatin. Lah mestinya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendukung gerakan-gerakan ini. Didukung secara konstitusional. Jangan dicurigai macam-macam. Mau makar, tidak ada yang mau makar. Apalagi gerakan jalan lurus. Jadi gerakan jalan lurus itu tidak akan membangun. Ya, tidak akan membangun kepemimpinan nasional maupun daerah itu diturunkan model-model di impeachment. Enggak. Tapi GJL mau membangun satu tradisi bagaimana mekanisme pergantian kepemimpinan nasional maupun daerah 5 tahunan itu ya berjalan sesuai dengan yang sudah disepakati. 5 tahun ya sudah lah. Jadi jangan mempersoalkan Jokowi, Gibran, Prabowo, atau Anies Baswedan, atau Ganjar, sudah nggak usah dimasalahkan. Saya khawatir, ya, saya khawatir itu orang-orang yang kayak begitu sebenarnya orang-orang yang kotor. Nggak usah kayak gitulah, jadi biarkanlah. Jokowi jadi presiden ya sudah nggak apa-apa. Prabowo jadi presiden sudah nggak apa-apa. Satu misal nanti Gibran ikut kontestasi di 2029 jadi nggak apa-apa. Makanya ini menjadi tugas kita bersama bagaimana untuk menyiapkan kepemimpinan nasional secara baik. Secara baik. Jangan kayak beginilah. Ini negara itu milik kita bersama. Dan korupsi yang sekarang sudah merajalela kayak begini memang harus di-stop. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan AMPB ini kan sesuatu yang mulia di mata Tuhan kalau menurut saya dan di mata negara. Jangan dicurigai macam-macam lah. Ini saya sampaikan di forum ini. Kemungkinan kawan-kawan yang berangkat ke Jakarta ya, dengan ikhlas, dengan sukarela, mungkin yang omah berhasil randuwe mungkin tuh. Tapi saya yakin kalau wong-wong Pati banyak yang bekerja. Enggak. Tapi ini hanya sebagai ilustrasi. Jangan terus menilai orang itu dari sisi-sisi itulah. Dan saya yakin kawan-kawan AMPB yang berangkat ke Jakarta itu belum pernah menerima dana hibah dari pemerintah. Ini yang Anda yang sok bersih itu harus Anda paham. Mari kita jaga kerukunan inilah. Jangan nyalahkan orang-orang lain lah.
Oke, Pak, nanti kita akan membahas lagi masalah tentang hal ini, tapi sebelumnya kita jeda dulu untuk pariwara yang berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama saya dalam Bedah Opini. Nah, kali ini kita akan membahas lagi tadi mengenai masih ya tentang Undang-Undang Perampasan Aset ya Pak. Kalau menurut Pak Rizal sendiri sebenarnya seurgensi apa sih Undang-Undang Perampasan Aset ini untuk segera disahkan? Ini merupakan satu bentuk keprihatinan sosial, bentuk keprihatinan publik. Walaupun sebenarnya kalau berbicara sistem peradilan pidana kita, KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di sana sebenarnya sudah mengatur. Jadi barang apa saja yang boleh dilakukan upaya paksa berupa penyitaan. Kan barang hasil kejahatan. Atau barang yang digunakan untuk melakukan atau membantu kejahatan. Nah tentu korupsi itu merupakan barang yang merupakan satu barang hasil kejahatan. Kejahatan berupa apa? Korupsi. Ini mestinya domain aparat penegak hukum untuk bagaimana melaksanakan tindakan-tindakan upaya paksa berupa penyitaan terhadap barang yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Ini sebenarnya. Tapi untuk memperjelas, karena ini kan persoalan politik. Iya, persoalan politik ya Pak. Jadi politik itu kan ada opini, ada persepsi. Mengapa ini dijadikan sebagai persoalan politik? Ya yang namanya urusan negara ya urusan politik. Urusan negara itu urusan politik. Tentang Undang-Undang Perampasan Aset ini tadi? Ya bukan hanya Undang-Undang Perampasan Aset, termasuk persoalan bagaimana keberadaan media, keberadaan ormas, ini persoalan politik. Jadi apapun yang berkaitan dengan negara, ya ini politik. Nah, kita itu sok-sok ngomong, wah nanti dipolitisir, ya enggak. Negaranya ya politik, negara itu kepentingan, di negara itu kepentingan. Dan ini kita sebagai pemilik sah negara ini, ya, Anda punya kepentingan. Bagaimana Anda sebagai industri media, Anda dapat untung, Anda dapat order dari pemerintah. Ini kepentingan. Oke. Ya, saya sebagai lawyer, saya sebagai pengusaha, ya bagaimana saya dapat bekerja, saya bisa dapat duit, ini kepentingan. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwa politik itu kepentingan. Makanya di dalam sistem demokrasi yang sudah kita bangun, khususnya yang berkaitan dengan pergantian kepemimpinan, yang kita sudah sepakat lewat cara-cara yang demokrasi. 5 tahunan, ya sudah 5 tahunan. Ketika politisi atau pelaku politik yang secara hukum sudah memenuhi syarat untuk bisa melakukan atau ikut serta dalam perebutan kekuasaan politik, ya lakukan.
Lakukan aja. Yang penting lakukan dengan cara-cara yang bermartabat. Walaupun di dalam tataran praktek yang namanya perebutan kekuasaan politik, itu sejak zaman mungkin Nabi Adam itu sudah memang begitu. Terjadi ya. Gitu. Iya. Kalau di Indonesia mungkin diawali dari Kenarok, Oke. Singosari, Tunggula Metung, Kebo Ijo, sampai hari ini konflik Keraton Solo. Sampai itu di medsos kayak begitu, ini kan ada konflik-konflik politik, artinya kekuasaan. Oke, Pak Rianta kan udah pernah duduk di Senayan ya Pak ya. Terus kemudian yang menjadi pertanyaan di sebagian besar masyarakat itu sebenarnya adalah mengapa sih sulit sekali untuk legislatif ini segera mengesahkan undang-undang perampasan aset, sementara kalau mengesahkan undang-undang yang lain itu kayak cepet banget gitu. Nah ini sebagai kan salah satu aktornya loh dahulu. Ini kan kesan. Ya. Lah mudah-mudahan kesan itu betul. Itu kesan masyarakat bahwa mengapa toh ketika pemerintah bersama DPR didorong untuk pengesahan undang-undang perampasan aset itu kok lambat. Ini kan udah berlarut-larut sekali sampai akhirnya ada aksi seperti ini. Ini malah undang-undang perampasan asetnya nggak segera digetok. Padahal kalau bikin undang-undang lainnya kan cepet ya Pak. Terus kemudian malah aset uang donasi dari massa yang ingin berdemonstrasi malah yang secara nggak langsung kan juga dirampas ya, karena diblokir. Nah menurut Pak Rianta nih kenapa sih kok selama itu gitu loh? Undang-undang itu kan produk politik. Iya. Tentu di situ ada kepentingan-kepentingan. Nah berkaitan dengan substansi daripada undang-undang perampasan aset itu kan sebenarnya di dalam mekanisme bagaimana merampas aset. Makanya dari pemikiran gerakan jalan lurus, kita bicara undang-undang perampasan aset itu jangan berhenti di aset. Harus ada lanjutan. Aset dari korupsi. Itu harusnya begitu. Karena ketika pemerintah dan DPR tidak hati-hati di dalam menyusun undang-undang perampasan aset, itu kalau nanti ada penyalahgunaan. Oleh siapa? Oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan perampasan aset. Ini kan berbahaya. Wong contoh berkaitan dengan kasusnya Febri Ardiansyah, gitu, Jampitsus, katanya merampas uang sana sini. Ini kan bahaya. Ini kan bahaya. Ya, jangan sampai nanti terjadi seperti kasusnya Febri. Kemudian berkaitan dengan pemblokiran rekeningnya Botok. Ya ini kurang tepat. Iya. Kurang tepat. Secepat itu memblokir ya, padahal hanya seorang aktivis yang ingin unjuk rasa atau berdemonstrasi di mana itu dilindungi undang-undang harus sampai diblokir. Sementara untuk ngeblokir aset dari koruptor aja perlu waktu gitu loh. Sekarang kan gampang. Negara ini punya kepanjangan tangan intel. Kalau bupati ya punya Kesbang Polinmas, kalau tentara ya Intel Kodim itu ada. Polri Kalau juga polisi ada. Intel Polres itu ada, bahkan sampai Polsek pun ada Kanit Intel Polsek. Kemudian di Kejaksaan pun ada Intel. Satu misal untuk ngecek donasi itu dari mana aja. Tracking atau ngecek. Satu misal Pak Rianto. Pak Rianto itu anaknya sopo? Oh, Pak Rianto itu anaknya Karya Utomo. Mboke sopo Kaminem. Lahir nendi? Dusun Celungan, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Jogja. Cek aja. Apa Pak Rianto ki anake wong PKI? Apa Pak Rianto ki anake wong Masumi? Apa Pak Rianto ki anake wong ra cetha? Kan cetha. Kemudian siapa yang membina Pak Rianto? Pak Rianto pendidikannya hanya SMP, masuk polisi Cecatam, bar sekolah polisi Balok Siji, begitu kopral metu. Itu komunikasinya karo sopo? Apa ini binaan Kartosuwiryo? Atau Pak Rianto binaan Aidit? Atau malah Rianto itu binaannya Akbar Tanjung? Ini kan Intel kan punya data toh. Yang ngapain harus kayak gitu? Kan banyak orang-orang yang masih mencintai negeri ini. Makanya kan perdebatan di dalam membangun Undang-Undang Dasar 45 saat itu
sampai di dalam draft terakhir kaitannya dengan finalisasi Undang-Undang Dasar 45 yang menghilangkan 7 kata itu dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Ini kan dihilangkan. Ini kesepakatan luhur yang harus ini menjadi sejarah. Makanya kita itu harus belajar sejarah. Kenapa seperti sekarang? Ya ini diulangi. Kesalahan yang dulu dilakukan Bung Karno diulangi oleh Prabowo. Kalau dulu waktu Bung Karno itu sistem pemerintahan kan ada koalisi partai-partai. Ada kabinet 100 menteri. Sekarang Prabowo Bikin seperti itu. ada 49 kementerian, Dan semuanya ada 103 menteri dan wakil menteri. Nanti dibikin lagi sesuai dengan selera presiden. Mungkin wakil-wakil menteri itu diberi 10 lah. Berarti kalau kementeriannya 49 kali 11, berapa itu 490 plus 49. Kan jadi kacau negara ini. Seperti di Amerika itu kementeriannya hanya 15. Jadi menurut Pak Rianto tuh salah satu yang bikin kekacauan ini adalah terlalu besarnya atau terlalu gemuknya kabinet ini. Yang bikin kekacauan ini sebenarnya lembaga perwakilan itu tidak berfungsi. Artinya DPR RI-nya tidak. Ya DPR RI, DPD, MPR tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mestinya dalam situasi-situasi yang kayak begini, ini paling tidak lembaga MPR itu harus segera bersidang untuk bagaimana merumuskan masa depan bangsa Indonesia pasca amandemen Konstitusi 2002 itu yang terbaik apa. MBG itu masuk program Pak calon presiden, wakil presiden Prabowo Gibran. Iya, betul. Masuk di visi misi. Dari awal. Dadi dipilih rakyat, mayoritas menang, dilantik dadi presiden karo MPR. Program itu praktis harus dilaksanakan, wajib. Ya. Tetapi di dalam pelaksanaannya ini juga tidak memenuhi kaidah-kaidah hukum. Oke. Apa itu Pak Rianto? Ya di dalam satu mekanisme proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan amanat Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara. Mestinya anggaran negara yang kayak gitu harus dilakukan melalui satu mekanisme yang terbuka, fair. Sudah ada Kepres tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini harusnya diindahkan. Jangan malah dilakukan oleh yayasan-yayasan, akhirnya jadi masalah. Ini yang salah satu yang menjadi blunder. Jadi ini keblunderan itu juga karena lembaga perwakilan tidak berfungsi. Juga mohon maaf, pemerintah ini juga ngawur. Ada aturan-aturan tentang pengadaan barang dan jasa tidak digunakan sebagaimana mestinya. Saya sampaikan kepada pemerintah pusat yang dalam hal ini Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa di dalam Undang-Undang Keuangan Negara di pasal berapa saya lupa. Tapi kalau nggak salah di 19 atau berapa. Bahwa anggaran negara itu punya fungsi politik. Punya fungsi distribusi. Punya fungsi alokasi. Ini yang harus Pak Presiden itu pahami betul dan kawan-kawan anggota DPR. Artinya apa? Apa yang saya sampaikan tentang fungsi politik, distribusi dan alokasi. Bahwa anggaran negara, termasuk sampai anggaran desa, itu punya fungsi politik dalam rangka membangun fundamental perekonomian masyarakat. Ini semua dihancurkan semua. Kontraktor, pemborong hancur semua, bangkrut semua. Ini yang harus kita sadar. Kita ingin membangun sistem ekonomi Pancasila yang fair, tapi kenyataan kita hancur-hancuran, kita terjerumus pada mekanisme liberal. Nah sekarang tinggal pilihan rakyat. Mau kita teruskan negara ini atau kita konstruksikan kembali. Ini soal negara, soal organisasi, soal kesepakatan. Inilah perlunya lembaga MPR untuk segera melakukan langkah-langkah politik atau kalau bisa dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menginisiasi dilakukan rembuk nasional, dilakukan konsensus nasional atau konsolidasi lah. Bagaimana itu dikonsolidasikan? Jangan bicara Indonesia Emas berapa? 2045
45. Tapi yang terjadi malah melahirkan Di mas-mas 2026. botok. Ya toh? Ini yang lahir kan mas-mas botok. Dan saya yakin nanti mas botok itu akan lahir di mana-mana. Lagi-lagi ini sekarang udah ada juga Burhanuddin, kemudian Panglima Ali dari timur. Nah Pak, kita bahas itu juga Pak ini. Kata-kata ini menarik sekali. Prabowo ingin ada 2045 itu generasi emas, tapi malah melahirkan mas-mas seperti botok nih. Nah menurut Pak Rianto tuh kenapa sih sebenarnya kan ini adalah aspirasi untuk masyarakat Indonesia semuanya ya, untuk perampasan aset ini, karena memang masyarakat juga sudah jenuh dan jengah hidup dalam kemiskinan, ada kejenuhan, jenuh dengan para pejabat yang korupsi gila-gilaan, jenuh dengan pajak yang besar-besaran gitu. Akhirnya muncullah yang namanya mas-mas botok dan teman-temannya itu tadi. Nah menurut Pak Rianto sendiri tuh kok bisa hal sebesar itu untuk NKRI malah munculnya dan lahirnya pemantiknya justru dari Pati? Ya ini gini. Oke. Ini kan Pak Rianto juga warga Pati ya Pak ya. Dan menurut Pak Rianto ini menganalisa ini gimana sampai ada harus warga Pati yang datang ke sana untuk menyuarakan aspirasi ini dan akhirnya menggerakkan banyak masyarakat. Yang jelas menurut beberapa kiai yang saya dengar, Iya. Pati itu rasa sepele gitu. Iya. Ini yang saya dengar dari kiai loh ya. Iya. Beberapa kiai, tidak hanya kiai satu loh. Ini bukan kiai dari Pati atau dari luar Pati nih? Dari luar Pati. Dari kiai luar terkenal Pati. gitu. Ada Gus Munafik. Ada siapa yang kiai gondrong itu juga ngomong. Pati rasa sepele. Sing wani mbrontak karo Mojopahit. Ya wong Pati. Silsilahnya ini ya Pak. Lho iya itu dari dulu. Silsilah dari dulu. Sing wani mbrontak karo Demak, ya wong Pati. Sing wani mbrontak karo Mentaram, ya wong Pati. Sing wani karo Dewa, ya wong Pati. Ini membuat satu semangat sosial, inspirasi sosial. Apalagi kalau di Pati, ini ada ikon-ikon yang hebat. Ya, ada tokoh-tokoh cerita rakyat yang hebat. Syekh Jangkung. Iya. Gitu. Syekh Jangkung klopoke ana iwake Din. Nggih wonten. Pecah tenan ternyata ono. Din, terus iku apa dekon terjun saka wit klopo nganggo apa itu? Lho ternyata ndase tibake sik. Saridin ya ora mati. Gatek. Bukan. Terus Saridin katanya kemana? Dengan kelapa sampai Palembang. Ini cerita-cerita rakyat. Ini benar-benar menginspirasi rakyat Pati dan sekitarnya. Baik itu bisa Kudus, bisa Jepara, bisa Demak, bisa Gerobokan, bisa Rembang, bisa Blora dan sekitarnya yang suka mendengarkan toprak lakon Saridin. Gitu? Ya. Ketika wong karo Sunan Kudus saya Saridin wani kon ngangsu nganggo keranjang bolong-bolong. Bolong-bolong. Nah, ternyata polahe ya kebak. Kon lunga saka bumi Kudus. Den, kowe ora kena mapan ana ning bumi Kudus. Wah, bingung Saridin. Ternyata bojone Sunan Kudus ngising disogoki karo Saridin ning nggone jero jumblak. Ini cerita iki mbok bener mbok ora, tapi ini kan menginspirasi anak-anak sekarang yang menurut saya menjadi pejuang demokrasi ini. Ini satu fakta sosial. Ini bukan saya bohong-bohong ya. Tapi bagaimana kita semua menyadari inilah Indonesia. Kenapa warga Pati sejak dulu itu punya sikap? Karena orang-orang Pati itu orang-orang yang mandiri. Kalau kita ngrungokke dalang pas mau wayangan loh, negara apa wong Toto Titik Tentem Kertoraharjo ngungkuraken redi terus ngadepake bebandaran. Pati saat itu wis duwe bandar. Bandar itu pelabuhan. Juwana, Lasem, Banyutowo sampai ke Jepara, sampai ke Demas itu duwe bandar. Nah, bandar itu sebagai pintu masuk kegiatan-kegiatan ekonomi saat itu. Makanya orang-orang pesisiran itu orang-orangnya berani. Ini yang hari ini kita renungkan bersama. Makanya kalau beberapa kiai ngomong, Pati ora sepele. Barang sekeber ae kon musuhi
Wong Pati akhirnya malah berpihak karo wong Pati. Ini fakta, Bu cerita Bu apa ya? Bukan mengunggulkan satu daerah tertentu ya, tapi memang daerah orang-orang Pati itu daerah-daerah para pejuang lah, seperti itu ya Pak ya? Ya, orang-orangnya itu pekerja keras. Tekun, ulet. Coba, ini mohon maaf saya sampaikan. Nah, kalau kawan-kawan di imigrasi sudah hafal. Saya beberapa kali membantu kawan-kawan pekerja migran gelap yang akan menurut dia ngomong ke saya, katanya mau wisata ke Australia, ke New Zealand, ke Jepang, ke Korea, ke Malaysia, atau kemana. Paspornya itu diblokir. Nah setelah dia minta bantuan saya, kemudian saya komunikasikan dengan pihak imigrasi, ternyata omongannya ini apa? Apa? Bom, ini residivis. Ini sudah keluar masuk. Penjara. Bukan keluar masuk dengan paspor-paspor yang nggak benar. Nah dengan kondisi ini, jujur, saya bangga dengan orang-orang Pati. Semangat. Kalau dia sudah merantau ke luar negeri sebagai imigran ilegal, dan nek wayahe balik iki nyerah ning gone polisi. Menyerahkan diri untuk dideportasi. Loh, ini orang hebat loh. Ya itu ya. Hebat. Akalnya Hebat. dia bisa-biskan ya di situ ya, Ben. Makanya ketika saya ketemu ketua kepala BP2MI Benny Ramdhani, saya sama teman-teman pelaku imigran gelap dulu, saya ngomong, pimpinan aku, kalau mau aman, tidak ada imigran gelap. Iya. Ini orang-orang saya ini suruh jaga, nanti kan selesai. Dia ketawa-ketawa. Ini Orang-orang yang pada itu maksudnya orang-orang di JL? Iya. Kan nggak apa-apa toh. Wong itu juga tidak korupsi, mereka kerja, negara tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Ini yang membangun orang-orang Pati itu semangat. Coba berbicara potensi Pati. Oke, itu tadi mungkin ada pesan dari Pak Rianta atau ada lagi pesan yang mau Pak Rianta sampaikan mungkin kepada masyarakat Indonesia yang mungkin besok akan ikut berpartisipasi dalam acara Demo Akbar 27 Agustus. Nah ini menurut Pak Rianta sendiri pasti akan menjadi akbar ya, karena kita melihat eskalasinya sendiri seperti apa di media sosial. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan sebelum kita akhiri dialog kita pada malam hari ini, Pak. Jadi kepada kawan-kawan aktivis di seluruh Indonesia, khususnya kawan-kawan mahasiswa, tetaplah berpegang pada hukum yang berlaku. Jadi kita kumpul-kumpul bangun negara ini kesepakatannya itu kan diatur di Undang-Undang Dasar 45. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan satu kontrak sosial antara rakyat dengan penyelenggara negara. Ini yang saat ini yang berkaitan dengan prinsip dasar negara hukum itu tidak bisa dilaksanakan secara maksimal oleh penerima kontrak yang dalam hal ini pemerintah. Nggak bisa. Sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. tapi tajam ke bawah. Ini Pak Prabowo. Ini yang harus kita sadari bersama. Kemudian juga kita harus sadar diri bahwa rakyat Indonesia itu sekarang sudah cerdas-cerdas. Literasinya mulai. Makanya selalu saya sampaikan apa yang pernah dipesankan oleh Bung Karno. Berikan saya 10 pemuda, niscaya akan saya goncangkan dunia. Ya, kalau Pak Rianto 10 pemuda nih saya akan goncangkan dunia, ini udah lebih dari 10 ya Pak ya? goncang ini. Dikirim ini. Karena ini Jakarta ini pusat pemerintahan dan di situ kedutaan besar kan komplit. Goncang udah. Hanya harus kita sadari bersama apa yang dilakukan kawan-kawan aktivis itu bukan dalam rangka anti investasi, bukan. Tapi bagaimana kawan-kawan
aktivis ini sebagai wakil, saya akan mengatakan sebagian besar dari keinginan bangsa Indonesia, dari keinginan rakyat Indonesia untuk bagaimana membangun dan menjalankan pemerintah negara itu sejalan dengan Undang-Undang Dasar yang sudah kita sepakati. Saya akan ingatkan bahwa tujuan berbangsa dan bernegara yang sudah kita sepakati itu yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Ini mutlak. Apakah di dalam praktek penyelenggaraan pemerintah negara itu rakyat sudah merasa terlindungi? Ini dalam pertanyaan. Saya akan mengatakan belum sepenuhnya. Mau dilindungi bagaimana? Orang mau unjuk rasa diintimidasi, dibikin demo-demo tandingan, ini nggak baik. Ini mana melindungi, nggak ada. Ini koreksi loh. Oke, itu jadi catatannya dari Pak Rianto, dan salah satunya kalau ada orang mau menyampaikan aspirasi justru malah harus dilindungi ya Pak ya, jangan malah buat sepanjang itu konstitusional. Mereka juga ingin membangun negara, kok nggak ada orang yang mau merusak negara. Kemudian tujuan berbangsa dan negara yang kedua, membangun kesejahteraan umum. Ya, jadi ini mari kita bangun bersama, bendo sejahtera. Wartawannya ya bendo bayaran. Saat ini industri media banyak yang bangkrut. Iya, betul. Banyak yang bangkrut loh. Iya. Coba koran-koran besar yang dulu seperti di Jawa Tengah. Ini beberapa wartawan sudah ngomong ke saya, mesti dibargain atau bayaran. Bahkan persoalan-persoalannya yang berkaitan dengan persoalan hubungan industri juga sampai ke Dinas Tenaga Kerja maupun pengadilan. Iya, ini fakta. Dan ini bagaimana tugas yang menerima mandat dari rakyat lewat konstitusi ini disejahterakan. Ya jangan, mohon maaf Pak Prabowo, malah Pak Prabowo mencurigai media. Itu menjadi aneh asing, dibiayai asing, akhirnya apa? Kebijakan pemerintah itu nggak memberikan anggaran, iklan-iklan itu nggak ada. Ini saya bukan mewakili kawan-kawan media, tapi ini fakta-fakta yang saya dengarkan. Yo bendo golek pangan. Wartawan yang duwe anak di bojo. Sakit kalau sampai kita kaya iya dilebeni, tapi seperti macan kertas. Seperti macan ini ya kita suarakan. Jangan ora dikai anggaran. Seperti dialog-dialog kayak gini mestinya DPRD sama Bupati diatensi dong, kasih anggaran. Lu saya juga tidak bayaran kok. Oke. Gitu? Kemudian tujuan berbangsa dan bernegara yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang dilakukan Lingkar TV sekarang ini yang mencerdaskan bangsa. Yang dilakukan Pak Rianto sebagai ormas gerakan jalan lurus juga dalam rangka mencerdaskan bangsa. Mohon maaf, saya sampaikan di forum ini, saya setiap ketemu orang di mana di Purwodadi, di mana pernah di Temanggung, dia ngomong, sekarang waktu saya sering di TVRI Jateng sama Cakra TV atau mungkin TV kan, jujur Pak, saya itu pernah dibantu Pak Rianto. Saya itu mau dipungli oleh kepala desa saya sampaikan bahwa Pologoro itu pungli itu korupsi. Akhirnya nggak jadi diminta Pologoro. Dan dia mengatakan seperti itu. Berarti apa yang disampaikan Pak Rianto ini merupakan satu pembelajaran di mana Pak Rianto ikut mencerdaskan lewat media tentu. Bisa Lingkar, bisa TVRI. Saya juga sering dulu di TVRI Jogja, dan juga pernah di TV-nya Amin Rais itu apa itu pernah, terus Jogja TV pernah, terus di Semarang itu hampir semua. Ini tugas mulia kita, yang tidak pernah diakui. Malah Pak Presiden pun ngomong, LSM sih membayar telepon apa? Coba seperti minyak.
Makanya saya ingin coba tentang gerakan jalan lurus. Apakah selama ini pernah menerima bantuan-bantuan dari pemerintah? Kegiatan-kegiatan apa juga apakah ada anggota-anggota gerakan jalan lurus yang iterbatok? Tahu iterbatok? Iya. Apa? Jualan. Iterbatok apa jualan? Iterbatok ya kredol lumayan hasto. Medeni kepala desa, medeni kepala sekolah, ujung-ujungnya jalur duit. Memeras itu laporan, terus nanti kerjasama sama oknum penegak hukum diperas bareng di tangan. Saya jamin anggota gerakan jalan tidak ada seperti itu. Tidak ada. Makanya saya sampaikan kepada masyarakat, siapapun yang ingin masuk di gerakan jalan lurus monggo. Tapi harus dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, sing temenan. Kalau hanya ingin coba-coba, di GJL itu panas. Kalau orangnya tidak niat betul, kepanasan. Apalagi saya di GJL itu memang saya bangun, anggota GJL itu saya bangun punya kultur berani lapor. Lapor ke sing temenan iki lho dadaku. Tulis. Ojo sampai laporan ana korupsi tak delek-delek alah rasa. Kita sing iki lho dadaku. Kita itu ingin membela negara. Satu misal diancam, diancam lah. Meh dipateni ya Allah, nanti kan Gusti Allah lindungi. Semua orang juga pada akhirnya akan mati gitu ya Pak ya. Itu prinsipnya mungkin dari kemudian biar tuntas tujuan berbangsa dan bernegara yang keempat, ikut serta menjaga perdamaian dunia. Yuk kita itu cinta damai. Saat ini yang menjadi musuh bersama bangsa Indonesia adalah koruptor-koruptor itu. Ya barangkali koruptor-koruptor itu punya antek-antek yang sekarang mendorong munculnya perlawanan aksi. Tandingan ya? Ini malah tandingan. Jangan mereka menuduh aktivis yang sekarang mendorong disahkannya undang-undang perampasan rasa koruptor itu dibiayai. Karena memang koruptor itu adalah musuh bersama ya, termasuk sebuah kejahatan yang luar biasa itu adalah korupsi. Itu masuk Pak Prabowo pun berhadapan dengan koruptor bisa tidak berdaya. Makanya ini satu-satunya jalan. Harusnya Pak Prabowo ini bersama rakyat untuk bagaimana habisin koruptor itu. Sudah lakukan operasi intelijen. Nanti siapa-siapa yang merusak negara sudah selesaikan. Mundur atau proses hukum. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Pak. Ini tadi luar biasa sekali. Kita mendapatkan insight banyak sekali, termasuk dari sisi sejarah dan tujuan bernegara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita doakan untuk para teman-teman aktivis yang sekarang sedang memperjuangkan perampasan hak aset agar segera bisa di-atensi atau kemudian didengarlah aspirasinya. Jadi tidak hanya dikasih janji-janji manis aja, karena sejatinya melawan koruptor itu adalah PR kita bersama. Demikian Bedah Opini kita pada malam hari ini. Saksikan terus Bedah Opini hanya di